Oke, saya mulai presentasi kali ini. Oke, selamat malam. Eh, Selamat malam, Pak Brigadier Putri Krisnajuli Harta, selaku dosen pengampu keamanan jaringan, dan teman-teman yang lain. Dan di sini saya akan presentasikan Network Security Assessment atau NSA. Nah, sebelumnya, dikenalkan sama saya Gede Krisnajuli Pratama dengan NIM 2201020020. Nah, adapun beberapa hal yang akan saya akan kembangkan pada sesi NSA ini. Yang pertama, ancaman keamanan jaringan dan juga network security assessment. Oke, oke, kita mulai dari keamanan jaringan. Ancaman keamanan jaringan di mana segala aktivitas yang dapat mengganggu, merusak, atau menyalahgunakan sistem jaringan komputer dan perangkat yang terhubung di dalam, baik itu dari datangnya dari individu, kelompok, atau bahkan suatu organisasi dengan tujuan tertentu. Nah, di ancaman pada umumnya itu biasanya terjadi malware, phishing, DDoS, ya, dan juga DOS. Dan itu ada juga yang lain, brute force, SQL injection, atau juga ada lagi man in the middle atau MI, mid-M. Oke, ya, sebentar. Oke, cara mengatasi ancaman jaringan tersebut yang biasanya umumnya itu yang pertama menggunakan firewall. Firewall mencegah akses yang tidak sah pada jaringan. Nah, biasanya dari firewall sendiri itu sudah tercantum atau masuk pada perangkat software yang kita gunakan saat ini, dan juga pastikan firewall tetap terus digunakan atau apa namanya diaktifkan selagi kita melakukan proses dokumen atau aktivitas pada saat penggunaan perangkat. Nah, selanjutnya ada update software berkala di mana pengembang sering merilis patch apa namanya untuk mengatasi keamanan jaringan atau hacking gitu ya. Nah, selanjutnya ada multi-factor authentication atau MFA di mana lebih dari satu bentuk verifikasi untuk mengakses akun. Nah, seringkali untuk dari MFA sendiri itu digunakan di beberapa situs atau aplikasi ya, yang menggunakan beberapa kali verifikasi baik itu dari PIN, baik itu dari sidik jari dan segala macamnya. Nah, jadi nggak satu bentuk saja celah keamanan yang bisa digunakan. Jadi kita sempit eh, orang apa namanya kerentanan itu masuk. Nah, selanjutnya ada pengetesan keamanan rutin di mana mengidentifikasi kerentanan dengan alat-alat seperti Metasploit atau Burp Suite. Nah, selanjutnya itu ada tanggap insiden. Tanggap insiden ini rencana mencakup identifikasi ancaman, mitigasi, dan juga penyuluhan. Nah, eh, tanggap insiden ini memang sangat penting di mana kita harus pertama kita harus memplanning kira-kira apa apa saja yang kita perlu backup, apa saja yang perlu kita selamatkan. Jadi kita ada beberapa plan-plan tertentu ketika memang ada insiden atau sekiranya nanti kita ada insiden pada perangkat atau dari website atau aplikasi yang kita gunakan itu seperti apa. Jadi kita ada mitigasi gitu ya. Nah, salah satu penggunaan tanggap insiden itu biasanya menggunakan network security assessment, di mana network security assessment ini proses sistematis untuk mengevaluasi tingkat keamanan suatu jaringan atau sistem, dan itu termasuk website. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan atau vulnerabilities dan memberikan rekomendasi mitigasi. Nah, langkah-langkah network security assessment itu yang pertama pengumpulan informasi, reconnaissance, dan yang kedua pemeriksaan kerentanan yang atau vulnerability scanning. Nah, selanjutnya ada pengujian keamanan web atau web security testing. Nah, selanjutnya itu ada penetrasi testing aja atau uji penetrasi. Nah, ada pun beberapa aplikasi yang kira-kira nanti akan digunakan gitu ya dalam sesi kali ini. Yang pertama itu DNS Dumpster, di mana kita mengecek DNS dari subdomain atau apa namanya subdomain yang rentan pada sebuah website gitu ya. Dan juga yang nggak lupa pasti kita menggunakan Nmap, di mana kita pemindaian port, pemindaian ping, dan juga rootnya. Nah, selanjutnya ada beberapa yang vulnerability scanning, di mana
menggunakan pentest tool itu memindai kerentanan seperti yang SQL injection atau SSS atau CSR itu pakai app dari aplikasi sebuah software gitu ya dari pentest tool. Nah, selanjutnya itu ada Hoster Scan. Hoster Scan ini aplikasi juga di mana eh, gunanya apa namanya, menampilkan reporting berkelanjutan dari Nmap dan juga OpenVAS, ada UAS ZAP juga. Nah, hosted scan ini bisa diunduh secara gratis. Nah, selanjutnya ada security side check atau cek browser apakah website kita di blacklist, apakah terkena malware atau terkena kode berbahaya pada yang sudah disematkan pada website, atau juga mengecek SSL atau TLS. Nah, itu webnya juga ada di sini ya. Nah, dari studi kasus kali ini kita gunakan Jingga Kreatif, di mana tempat saya bekerja saat ini, di mana kita menggunakan sebuah website yang istilahnya company profile atau menggunakan website tampilan website CMS WordPress. Oke, yang pertama itu pakai tahapan awal ya, reconnaissance, pengintaian awal di mana fase pengumpulan informasi ini untuk penetrasi testing membantu profesional keamanan memahami permukaan serangan target. Nah, DNS daftar ini bisa kalian cek untuk eh, di dnsdumpster.com gitu. Nah, setelah hasilnya jadi DNS dumpster dari Jingga Kreatif ini ada beberapa hal yang kita temukan di mana pertama pasti IP-nya itu kita tahu, yang kedua juga DNS. DNS-nya itu ternyata ada dua, di mana ada dari Cloudflare juga keduanya, DNS 1 dan NS 2-nya. Nah, di sini juga dari DNS dumpster memberikan informasi di mana direct IP access itu not allowed, jadi tidak bisa diakses apa namanya dengan sembarangan. Oke, untuk DNS Duster tadi bisa tinggal langsung scan aja gitu ya. Jadi tinggal buka websitenya, tinggal langsung masukin nama alamat website. Selanjutnya menggunakan Nmap, di mana kita cek vulnerability assessment, di mana kita mau coba mengecek port yang ada di mengecek port yang ada di apa namanya jika kreatifnya sekiranya apa saja yang terbuka seperti itu. Nah, untuk dari Nmap sendiri menggunakan aplikasi yang bisa diinstal di Windows atau di Linux ataupun di macOS, di mana kita memberikan hasil seperti ini sehingga ada beberapa port yang terbuka, ada 4 port yang di mana port tersebut eh, istilahnya ada 4 port yang di mana 8080, 443, 53 dan juga 80. Nah, dari apa namanya? Dari port sendiri sebenarnya kita harus mengecek apakah dari port sendiri itu memang penting dibuka atau eh, itu merupakan sebuah celah yang harusnya itu ditutup gitu. Jadi nanti bisa dicek port 80 apa, 443 itu apa, 53 itu apa, dan 80 itu apa. Dan itu apakah wajib di website itu dicantumkan atau tidak. Selanjutnya kita ngecek threshold. Thresholdnya si Jingga itu ada 13 kali pergantian IP, di mana pertama itu thresholdnya dari ping kita, IP kita masuk ke beberapa kali pergantian IP sampai ke 13 itu masuk ke IP-nya si Giga Kreatif, di mana IP-nya 104, 21, 96, dan 1. Nah, jadi ada beberapa kali celah di mana kita bisa ngecek juga kenapa di IP 142.2523.65 ini kenapa MS-nya tinggi di 775 MS, dan ada beberapa MS yang 203, 8, yang akhiran minus 177, 250, 149 itu kita bisa cek kenapa MSA tinggi sampai dengan ke jingga ini kenapa sangat tinggi sampai ke 929 MS. Oke, kita sudah cek thresholdnya berapa, portnya apa juga. Selanjutnya ada pengecekan dari
Pentestool sendiri ini aplikasi yang bisa teman-teman cek gitu ya, bisa dicek pp pentest. Nah, terus sebenarnya teman-teman bisa login aja di sini, login. Nanti setelah login, dan ini gratis ya teman-teman, gratis, dan kita dikasih tahu scanningnya seperti apa. Setelah di scanning websitenya, app Pentest Tool ini bakalan memberikan solusi gitu ya. Biasanya tinggal klik ini scan aja karena ini jika sudah pernah di scan gitu ya. Ini risk media apa namanya, risk levelnya uh, apa namanya, terlihat gitu ya. Nah, hasilnya sebenarnya seperti ini. Hasilnya coba kita balik lagi presentasi. Nah, apa namanya, dari Pentest Tool sendiri, si Jingga mendapatkan medium ada 3, low ada 5, dan juga dari info itu 11, atau hanya sekedar informasi. Nah, dari Pentester sendiri itu ada beberapa hasil ya. Yang pertama, query UI atau kerentanan XSS di widget check radio, dan apakah apa namanya, bisa disematkan script atau apa namanya, penambahan coding gitu ya. Selanjutnya ada kedua, query UI depth picture, di mana kerentanan kode dari opsi teks, jadi bisa menyematkan teks di sana. Eh, Teks mungkin kemungkinan dikasih teks berbahaya. Jadi yang selanjutnya itu ada teks, ada cookies insecure, di mana tidak ada flag secure, memungkinkan transmisi di HTTP. Ada beberapa apa namanya, cookie secure gitu ya. Nah, ada beberapa respon juga yang PPP test tool ini memberikan ya kodenya kira-kira di mana errornya seperti itu. Dia berikan scriptnya apa saja sebenarnya yang eh, di, mesti diperbaiki. Oke, ini juga termasuk SSS-nya. Ini normal, cuma sekedar info. Selanjutnya ada Security Site Check ini aplikasi juga yang bisa memberikan vulnerability scanning, di mana kita bisa mengecek eh, pertama, apakah ada malware pada website ini. Yang selanjutnya juga apakah website kita terindeks atau bisa digunakan oleh search engine 9 yang biasa digunakan pada umumnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada medium risk, security risk, di mana ada beberapa kelemahan yang terjadi pada Jingga Kreatif, di mana itu TLS recommendation, no redirect from HTTP to HTTPS phone. Nah, itu bisa dicek nanti. Nah, juga ada hardening improvement, itu ada missing security header, ada for quick checking protection, ada missing security prevent, ada missing still transport security header, dan ada beberapa hal lagi missing content. Nah, selanjutnya si security site check ini ada beberapa hal, jadi misalnya ngecek malware, apakah ada malware yang tidak efektif. Nah, biasanya ketika memang ada malware yang atau script yang ada di website gitu ya, biasanya dikasih security site check ini ngasih partisnya di mana, filenya di mana, dan juga kira-kira apa nama filenya, itu bisa diberikan secara gratis kan. Dan itu sempat beberapa kali kita gunakan untuk pengecekan klien. Nah, itu ada juga website blacklist status, ada beberapa jadi ada 9 domain yang masih bisa digunakan domain clean gitu ya. Selanjutnya uh, hosted scan ini apa namanya, vulnerability scan. Jadi selain apa namanya, gabungan dari Nmap, ada gabungan dari OpenVAS, ada dari OWASP juga. Jadi total itu ada 14 risk detected gitu ya, dan juga 9 low. Oke.
Ini bisa kelihatan 9 low. Dan ini reportnya bisa dicek satu-satu sebenarnya. Ini ada recent nya dari apa namanya OpenPass gitu ya. Ada HTTP only, file disclosure HTTP, dan juga ada beberapa yang lain. Nah, selanjutnya ini pertama ya dari OpenPass. Dari OpenPass ada Open Network Vulnerability Assessment, di mana total vulnerabilities-nya itu ada 4 dan satu info, di mana seperti dari beberapa software yang lain, itu HTTP only, ada cookie attribute, ya, ada sensitive file disclosure HTTP, ada missing HTTP only, ada sensitive file disclosure HTTP, dan juga TCP timestamp information disclosure. Nah, ini biasanya uh, missing cookie-nya itu ada beberapa kali website-nya tidak terindeks di HTTPS, jadi orang bisa mengakses HTTP langsung. Nah, ada juga reporting. Ini sebenarnya bisa dibuka satu-satu nanti ya. Bisa ketika memang dari hosted scan kita masukin di hostedscan.com, kita dapat apa namanya, kita login aja, tinggal klik scan now, itu nanti kita dikirimin email ya oleh hosted scan, nanti emailnya itu untuk mengakses dashboard ini nanti. Nah, untuk proses apa namanya, proses OpenPass sendiri itu lumayan cukup lama, di mana yang paling lama itu di apa namanya, proses WhatsApp dan juga Nmap. Nah, kita lanjut di OpenPass tadi udah ada WhatsApp, itu ada total total vulnerability, ada 3 medium, ada 6 low, di mana missing click checking yang tadi ya, ada CSP, ada vulnerability JS, library bootstrap ya, 34.1, dan kemungkinan itu perlu diupdate JS library bootstrap ya. Nah, selanjutnya ada Nmap, di mana total ada ternyata ada 11 medium, ada 2 low, yang setelah ditelusuri itu terbuka oleh hosted scan. Nah, jadi total tadi sebenarnya ada 4 aja yang terbuka, ternyata baru dicek di hosted scan itu ada beberapa port yang lumayan banyak, itu ada 9 port yang terbuka. Dari ini bisa dicek satu-satu apakah ini bisa ditutup atau bagaimana. Biasanya sih kita harus konfirmasi ke pihak penyedia hosting. Oke, kita masuk ke cara atasi eh, hal-hal yang terjadi pada jika kreatif, di mana sing HTTP only di atribut itu pertama kita dapat update konsolidasi server web untuk menambahkan header set cookie dengan atribut HTTP only. Nah, kita bisa cek di headernya ya, di header di server webnya bisa kita cek aja penambahan set cookie, session ID apa namanya, ABC dan set HTTP only itu secure. Nah, selanjutnya ada 2 sensitive file disclosure, di mana diterapkan pada file HTTP access, biasanya di cPanel atau hPanel, atau ini biasa dikonfigurasi server untuk mencegah akses directory atau file yang sensitif. Nah, biasanya menggunakan di HTTP access itu penambahan kode seperti ini saja. Ada ini atau dari from all. Jadi jadi sensitif sih. Nah, selanjutnya ada miss anti-click jacking header. Jadi ada beberapa, ada apa ya, mencegah aplikasi di embed dalam iframe, di mana si Jingga sendiri itu ada yang di embed. Jadi fix bugnya adalah penambahan di JavaScript frame option itu same origin. Selanjutnya ada cara konten security policy CSP, header offset menggunakan konfigurasi CSP untuk membantu sumber daya yang dapat dibuat oleh browser, di mana konten security policy itu bisa ditambahkan di sini ya, CSP-nya, konten security policy, default, CSP, self, tambahan script seperti ini. Di apa namanya, di konfigurasi CSP di server. Nah, selanjutnya yang terakhir ada port yang terbuka. Tadi ada di poster scan itu ada 9 port yang terbuka. Kita pastikan dulu port yang terbuka itu kira-kira eh, mana yang penting, mana yang tidak. Dan bisa dikonsultasikan oleh penyedia server sendiri. Apakah itu bisa di hidden atau tidak. Karena biasanya
Untuk nanti dari host apa namanya port sendiri biasanya kita harus komunikasikan ke penyedia server untuk penutupan gitu. Jadi itu yang pastikan perlu dicek itu adalah apakah ini port ini adalah penting atau tidaknya dulu. Oke, sekian presentasi dari saya Giri Kasnagiri Pratama. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri dengan terima kasih dan selamat malam. Sekian.